Siapa kau? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Ini adalah wilayahku. Mereka semua memanggilku Master Pagoda. Kalau begitu kau adalah seorang abadi. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku Yindu, setelah tidak menonjol selama lebih dari 20 tahun, akan benar-benar bertemu dengan seorang abadi hari ini. Kau Butabo, apa yang kau gumamkan di sini? Apakah kau benar-benar seorang abadi? Kalau begitu bisakah kau membuatku memenangkan lotre yang bernilai 100 juta? Tidak, aku tidak bisa. Kalau begitu bisakah kau menyulap mobil mewah? Aku juga tidak bisa melakukan itu. Kalau begitu bisakah kau membuatku lebih tampan dan membuat wanita kaya jatuh cinta padaku? Tidak, tidak. Lalu abadi macam apa kau ini? Jika kau tidak bisa menyulap apapun. Kau meremehkanku. Aku bisa membuat kultivasimu meningkat pesat 1000 kali lipat. Memungkinkanmu untuk cepat menjadi pat perkalahkan di bawah langit. Kultivasi macam apa? Aku tidak ingin berkultivasi. Kau Butabo, pikirkanlah. Jika kau menjalani kultivasi dan berhasil dalam kultivasi, kau akan tak terkalahkan di bawah langit. Tak terkalahkan di bawah langit, kau bisa memiliki segalanya. Tetapi jika aku gagal berkultivasi dengan sukses, bukankah aku masih akan menjadi orang miskin yang malang? Kau, kayu busuk tidak bisa diukir. Ada apa denganmu? Kau terlihat benar-benar hancur. Tidak ada. Aku mendapatkan sistem curang yang tidak berguna. Mari kita memperkenalkan diri lagi. Namaku Yindu. Nama panggung Xiao Feilong. Namaku Liu Xia, putri klan iblis. Itu kau, wanita yang menggunakan seni iblis di siang hari itu. Namaku adalah Rui Jinghong. Aku adalah saintes sekte abadi. Jangan mendekat itu. Ini adalah putri klan iblis. Dia memakan manusia, jenis yang sangat buas. Liu Xia, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka kau akan memiliki kebiasaan seperti itu. Rui Jinghong, kau mengejarku cukup dekat. Jadi kalian berdua saling kenal. Kalau begitu kalian berdua mengobrol. Aku mau tidur. Tidak, tidak. Sebenarnya apa yang kalian berdua inginkan? Aku menginginkan pagoda roh suci di dalam dirimu. Aku ingin kau tidak memberikan pagoda roh suci itu padanya. Kau, Liu Xia, kau menginginkan pagoda roh suci di dalam diriku. Kau, Rui Jinghong, kau ingin aku tidak memberikan pagoda roh suci kepada Liu Xia. Kalau begitu mengapa kalian berdua tidak bertarung saja? Aku akan memberikannya kepada siapapun yang menang. Kakak, tolong bicara yang benar. Kamu sama sekali tidak boleh menempuh jalan kejahatan. Di mana pagoda roh suci? Pagoda roh suci. Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Kamu harus bertanya pada dua orang di belakangmu itu. Liu Xia, putri klan iblis. Rui Jinghong, saintes sekte abadi. Pergi ke neraka. Terima kasih kalian berdua, kalau tidak aku hampir binasa barusan. Jika Liu Xia mengambil pagoda roh suci di dalam dirimu, dia akan benar-benar menjadi ratu klan iblis. Jika itu terjadi, dunia akan dilanda kekacauan besar, dan rakyat akan menderita kesengsaraan yang tak terhitung. Apakah itu akan memengaruhi gaji bulanan saya sebesar 3.500? Jika kau bahkan tidak bisa melewati malam ini, apakah kau masih akan peduli dengan gaji 3.500-mu? Cukup omong kosong. Serahkan pagoda roh suci. Tuan Pagoda, kamu juga sudah melihatnya. Kedua wanita ini benar-benar tangguh. Aku tidak bisa lagi melindungimu. Aku hanya bisa menyerahkanmu. Jangan khawatir, aku akan merindukanmu. Aku tidak bisa hidup berdampingan dengan klan iblis. Serahkan pagoda roh suci. Dasar iblis betina yang kurang ajar. Hati-hati atau aku tidak akan bersikap sopan padamu. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Aku punya saintes sekte abadi. Siapa yang harus kutakuti?
Aku lihat kau tidak bisa menyerahkan pagoda roh suci, benarkah? Nah, aku akan mengajarimu sekarang juga. Kitab Kesucian Agung Yin Yang, apakah kau siap? Maju saja, Tuan Pagoda. Ekstrim Yin. Yin muncul. Ekstrim Yin. Beam muncul. Langit dan bumi berdalin. Jalan Agung muncul secara alami. Langit dan bumi bersaing. Jalan Agung muncul secara alami. Aku diancam oleh dua wanita. Setelah aku mulai berkultivasi, aku masih diancam oleh kedua wanita ini. Apakah aku berkultivasi tanpa hasil? Tidak bisa melihatku, tidak bisa melihatku. Kakak, jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Tepat pada waktunya untuk menguji hasil kultivasiku tadi malam. Bagaimana menurutmu? Persaingan langit dan bumi ini, kitab suci Kesucian Agung Yin Yang. Lumayan kurasa. Tuan Pagoda, kamu benar-benar tangguh. Tahu anak kecil. Yang Mulia Sang Putri, memanggilku ke sini. Urusan mendesak apa yang membutuhkan kehadiranku. Situasinya telah berubah. Pagoda Roh Suci benar-benar telah memilih seorang master. Dia adalah manusia fana dari dunia sekuler. Dia benar-benar berhasil mengolah seni kultivasi tertinggi klan iblis, yang tidak seorang pun mampu kuasai selama ribuan tahun. Langit dan bumi bersaing. Kitab suci Kesedihan Agung Yin Yang. Mengapa Yang Mulia tidak menangkap orang itu dan membawanya kembali ke klan iblis untuk mengekstrak pagoda roh suci? Sente Sekte Abadi Ru Jinghong juga hadir. Aku tidak yakin aku bisa mengalahkan Ru Jinghong dan menangkap orang itu. Apakah Anda membutuhkan bawahan Anda untuk bertindak? Tidak perlu. Aturan penjaga batas tidak bisa dilanggar. Aku ingin kau memberitahu Tetua Agung bahwa aku mungkin harus tinggal di dunia sekular untuk jangka waktu tertentu. Ya. Di mana Liu Xia? Dia seharusnya ada di kamarnya. Bagaimana kalau kita berdua makan dulu? Kau butuh waktu selama ini hanya untuk membeli sarapan. Pagoda roh suci telah memilih seorang fana sebagai tuannya. Ya. Kalau begitu bawa seluruh orang itu kembali. Ya. Kakak Chen, Kakak Jia, apakah kamu puas? Puas? Sangat puas. Kalau begitu ingatlah untuk datang mencariku lagi lain kali. Baiklah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jaga diri, pastikan untuk datang mencariku lain kali. Apa yang sedang kau lakukan? Menghasilkan uang. Kalau tidak, bagaimana aku harus menghidupi kalian berdua? Apakah kau benar-benar kekurangan uang? Saat hidup di dunia ini, siapa yang tidak kekurangan uang? Kau seharusnya mengatakannya lebih awal. Uang dunia sekuler ini, aku punya banyak. Yang Mulia Putri yang terhormat, kesatria Anda melapor kepada Anda. Inilah arti kehidupan. Inilah hidup. The film was translated and narrated by M Media. Orang-orang di dunia sekuler
Tentu tahu bagaimana menikmati diri mereka sendiri. Seluruh hidup mereka hanyalah 100 tahun yang singkat. Mereka hanya menikmati kesenangan selagi bisa. Tuanku. Target berada di halaman King Fan. Ada 3 orang di halaman. Selain target Yindu, yang hanya berada di tahap pemurnian Qi, Putri Liu Xia, dan saintis Rui Jinghong. Keduanya memiliki kultivasi tahap Mahayana. Oleh karena itu kita perlu memisahkan mereka. Mulai operasi. Dimengerti? Ya. Ini buruk. Liu Xie dan Rui Jinghong. Kamu pasti mengirim orang untuk memancing mereka pergi. Hanya bocah di tahap pemurnian Qi. Tanpa perlindungan Liu Xing dan Rui Jinghong, kau harus patuh menerima kematianmu. Aku terutama ingin tahu, siapa yang mengirimmu ke sini? Kalian datang bergelombang. Benar-benar menjengkelkan. Bocah, ketika kau mencapai dunia bawah, pergilah bertanya pada Raja Yama. Energi vitalitas dan darah yang sungguh mendalam. Kau sebenarnya berada di tahap pembentukan dasar. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu tidak mungkin? Perbedaan antara manusia terkadang lebih besar daripada perbedaan manusia dan hantu. Bocah, kau memaksaku. Pembakaran darah. Apa yang kalian berdua lakukan? Menonton pertunjukan. Kami awalnya berencana untuk campur tangan. Siapa sangka bahwa kamu benar-benar diam-diam maju ke tahap pembentukan dasar. Kapan kamu maju? Hanya 1 malam. Dan kamu maju. Sehebat itu. Tahukah kamu? Orang biasa berkultivasi selama lebih dari 10 tahun. Sebelum mereka bisa maju ke tahap pembentukan dasar. Bagaimana bisa? Apakah kamu cemburu? Putriku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk The maju? film was translated and narrated Pelit. by M Media. Pasti butuh waktu lama. Jadi kamu malu mengatakannya. Apakah kau benar-benar ingin tahu berapa lama kita perlu untuk naik dari tahap pemurnian Qi ke tahap pembentukan dasar? Jangan khawatir. Aku tidak akan menertawakanmu. Dalam 1 hari, secara berturut-turut menembus 3 alam. Seorang manusia biasa di pagi hari, seorang kultivator inti emas menjelang senja. Apa maksudnya itu? Pada ulang tahunku yang kelima, aku mulai berkultivasi. Di pagi hari, aku masih seorang manusia biasa. Dalam 1 hari, secara berturut-turut menembus 3 alam. Pemurnian Qi, pembentukan dasar, inti emas. Menjelang malam, aku sudah menjadi kultivator hebat tahap inti emas. Kembali dan masaklah. Dengan menjatuhkannya seperti ini, tidakkah kamu takut dia akan mengembangkan semangat bersaing? Tidak. Itu hanya akan membuatnya lebih bersemangat. Sejak kapan kamu memahaminya dengan begitu baik? Sebuah perasaan. Silakan coba. Begitu patuh. Ya, bukankah kamu memberiku terlalu banyak? Beberapa waktu lalu. Aku tidak punya cara untuk membalasmu. Bagaimana kalau aku menarikan 1 segmen untukmu? Kamu juga bisa melakukan itu. Bicara tentang ini, semuanya menyakitkan hati ketika aku bekerja di panti pijat itu. Selain memijat kaki pelanggan, terkadang ketika mereka senang dengan pijatannya, mereka bahkan memintaku menari sedikit untuk memeriahkan suasana. Baiklah. Kalau begitu menarilah sebentar untukku. Jika kamu menari dengan baik, kamu akan diberi hadiah besar.
Batas waktu yang diberikan oleh guru. Tinggal 5 hari lagi. Terakhir kali aku coba. Aku tidak menyangka bocah itu ternyata telah maju ke tahap pembentukan dasar. Kali ini kami berdua, sama-sama kultivator hebat tahap inti emas, menangkap bocah itu hidup-hidup. Bukankah itu sudah lebih dari cukup? Bocah itu keluar setiap tengah hari untuk membeli bahan makanan. Saat itulah kita menyerang. Bangun pagi-pagi. Merangkul matahari. Penuh energi positif. Itu lompatan yang bagus. Aku akan pergi membeli bahan makanan. Pria bertopen. Pria bertopen. Pria bertopen. Pria bertopen. Pria bertopen. Si idiot ini. Pria bertopen. Umpan yang begitu jelas. Siapapun yang punya sedikit akal bisa melihatnya. Itu belum tentu benar. Pria bertopen. Bocah itu memperlakukan kita seperti orang bodoh, bukan? Sebentar lagi kita akan membiarkan bocah ini mengetahui kemampuanku. Pria bertopen. Haruskah kita membantunya? Uangku. Tidak semudah itu didapatkan. Selamat datang kalian berdua. Saudara berpakaian hitam. Apa maksudnya? Dia masih berpikir Liu Xin dan Rue Jinhong akan menyelamatkannya. Tuan-tuan, aku memberimu kesempatan. Selama kalian menyerah dengan patuh dan menjelaskan semuanya dengan jelas, aku menjamin atas nama Dewa Kekayaan, kalian bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bocah, siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Liu Xia, putri klan iblis. Rue Jinhong, saintes sekte abadi. Bagaimana kau tahu? Bocah, jangan berani-beraninya kau berfantasi tentang mereka berdua. Aku bisa menyelamatkanmu sekarang. Seseorang sudah The pergi film untuk was menghentikan mereka translated berdua. and narrated by M Media. Bocah, bersiaplah untuk mati. Pukulan 100 belahan. Ini tidak mungkin. Pukulan 100 belahanku jelas bukan sesuatu yang seseorang di tahap pembentukan dasar sepertimu bisa tahan. Tahap pembentukan dasar. Aku sudah lama tidak berada di tahap itu. Ini baru 2 hari saja. Bagaimana mungkin? Katak di dasar sumur. Kakak, apa yang akan kau lakukan? Aku akan membakar diriku sendiri untuk mencapai tingkat kultivasi tahap jiwa baru lahir setengah langkah. Tapi kau akan mati. Selama bertahun-tahun, kau telah mengambil semua kejayaan. Kali ini, biarkan aku yang melakukannya. Biarkan aku melihat momen paling cemerlangmu. Betapa megahnya itu. Kakak. Pukulan pemindah gunung.
Satu pikiran muncul, dan langit serta bumi berubah. Anda berada di alam abadi bumi. Belum tiba. Ini merepotkan. Selama kalian berdua tidak bertindak, aku juga tidak akan bertindak. Serahkan saja semuanya pada pihak itu. Bagaimana jika kami bersikeras untuk bertindak? Nak biarkan dia memukulmu. Aku ingin melihat. Apakah dia memukul lebih cepat? Atau apakah aku Tuan Pagoda memperbaiki lebih cepat? Bagaimana mungkin? Setelah menerima pukulan seberat itu dariku, kau masih bisa berdiri. Aku adalah kecoak yang tak terbunuh. Mati pukulan 100 belahan. Kenapa kau belum mati juga? Tuan Pagoda itu bisa membantuku pulih dari cedera. Apakah aku perlu memberitahumu itu? Memiliki kemampuan Turan terasa sangat hebat. The film was translated and Jika Anda narrated tidak by ingin M hidup, Media. maka matilah. Yindu. Dia sudah lama tidak bisa bertahan. Dia murni didukung oleh satu keyakinan. Kalau begitu mari kita cepat bantu dia kembali. Yindu. Yindu. Tuan Pagoda, mengapa kau tidak membiarkanku bangun? Nak, jangan gagal mengenali niat baik. Aku sedang membantumu tahu. Tuan Pagoda, kemampuan curangmu. Aku memberinya 5 bintang. Yang mulia daun maple gagal. Daun maple tidak bertindak. Karena takut itu akan menarik perhatian penjaga batas. Kalau begitu faksi tusukan bayangan gagal. Bocah itu menerobos ke tahap inti emas. Suruh pemimpin organisasi tusukan bayangan bergerak. Bawa cakram rahasia langit. Untuk melindungi rahasia langit. Jangan memprovokasi orang-orang gila itu penjaga batas. Ya. Kondisi Yindu stabil. Ketika dia bangun kali ini, aku perkirakan dia sudah maju ke tahap jiwa baru lahir kan? Tahap jiwa baru lahir pada dasarnya adalah proses kembali ke asal. Selama seseorang menemukan hati sejatinya, ingin melampaui penghalang ini, tidaklah sulit. Bakat Yindu tidak luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa, dalam jangka waktu yang begitu singkat, maju dari sekadar manusia biasa menjadi seorang kultivator hebat tahap jiwa baru lahir? Bakat Yindu mungkin tidak mencengangkan, tetapi karakternya yang ulet dan teguh adalah aset terbesarnya. Mungkin. Tuan Pagoda, tubuhku telah pulih sepenuhnya. Nak, apakah kamu ingin maju? Apa maksudmu? Kondisi pikiranmu saat ini sudah sepenuhnya memadai. Hanya saja akumulasi energimu tidak mencukupi. Aku punya pil pemulihan agung di sini. Jika kamu meminumnya, kamu akan dapat maju ke alam jiwa baru lahir. Sudah dimulai. Maju ke tahap jiwa baru lahir. Bahkan di antara klan iblis, seorang kultivator hebat tahap jiwa baru lahir sudah menjadi pilar kekuatan. Terlebih lagi orang-orang itu melalui puluhan tahun sebelum mereka bisa mencapai tahap jiwa baru lahir. Ketika berbicara tentang kultivasi, bakat adalah yang utama. Mencapai tahap jiwa baru lahir benar-benar berbeda. Aku merasa seolah seluruh dunia sangat jelas. Sebuah ilusi. Apakah Anda ingin tahu kapan kita bisa menembus ke tahap jiwa baru lahir? Tidak perlu. Aku jelas tidak ingin menderita pukulan semacam itu. Baguslah kamu tahu batasanmu. Namun, sebenarnya di tahap apa kalian berdua? Anda
Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Tahap Mahayana. Mengenai alam kultivasi ini. Dari yang terendah hingga tertinggi. Pemurnian Ki, pembentukan dasar, inti emas. Jiwa baru lahir, transformasi jiwa. Pemurnian kekosongan, integrasi tubuh. Tahap Mahayana. Alam abadi bumi. Dan akhirnya T, alam abadi The sejati. film was translated Anda tampaknya and memiliki pemahaman narrated yang by komprehensif. Media. Tuan Pagoda memberitahuku. Tuan Pagoda juga memberitahuku bahwa begitu kau mencapai tahap inti emas, mengandalkan kultivasi saja tidak berguna. Kau harus mengandalkan pencerahan dari kondisi pikiranmu sendiri. Jika seseorang dapat mencapai pencerahan dalam satu pagi, mungkin untuk melangkah melalui beberapa alam secara berurutan. Legenda mengatakan, ketika klan iblis berada di puncaknya, dan sekte abadi hampir dihancurkan, seorang tetua sekte abadi yang menjaga gudang kitab suci, seorang manusia biasa, mencapai pencerahan dalam satu pagi, mengambil 3 langkah, dan langsung memasuki alam abadi sejati. Melihat ini klan iblis, merasa iba, serta menegaskan terang-terangan bahwa sekte abadi tidak akan binasa. Dia, Tuan tusukan bayangan. Seseorang menerobos di halaman Kingfen. Alam abadi bumi. Aku merasakan auranya. Diduga itu adalah Rui Jinghong saintes sekte abadi. Dimengerti. Aku akan mengirim orang untuk memimpin mereka pergi. Laksanakan misimu tanpa khawatir. Itu saja. Ya. Bibihua. Kau selesai berkultivasi begitu cepat. komandan pengawal jubah hitam mengirimiku pesan, mengatakan bahwa mereka menemukan pemimpin organisasi bayangan, dan memintaku untuk menemuinya. Jadi kau belum menembus. Tunggu sebentar. Aku punya satu permintaan. Bisakah kita tidak bertarung di sini? Bagaimanapun juga, aku cukup menyukai tempat ini. Baiklah. Kalau begitu sebaiknya kau mengikutinya. Lingkungan di sini bagus. Sebagai tempat pemakamanmu. Itu sangat cocok. Apakah kau begitu yakin? Orang-orang yang mencoba membunuhku sebelumnya, sekarang rumput di kuburan mereka sudah mulai tumbuh. Aku tahu kau telah memasuki tahap jiwa baru lahir. Tapi aku 3 alam lebih tinggi darimu. Ya, 3 alam. Itu cukup membuat putus asa. Namun, ini ada di dunia fana. Jika kau mulai bertarung di sini, organisasi penjaga batas tidak akan melepaskanmu. Ini adalah cakram rahasia langit. Ini bisa melindungi rahasia langit. Dalam radius 250 km. Bahkan jika kita bertarung sampai langit terbalik dan bumi retak. Tidak ada yang akan menyadarinya. Persiapanmu cukup matang. Perang yang menyedihkan. Tapi satu hal yang sama sekali tidak seharusnya kau lakukan. Adalah membiarkan pagoda roh suci mengakui kau sebagai tuannya. Jadi matilah. Berkultivasi hingga batas ekstrem di alam jiwa baru lahir. Adalah sesuatu yang tidak kuduga. Aku tidak pernah menjadi seorang jenius. Kalau begitu biarkan aku mengakhiri hidupmu yang biasa-biasa saja. Tahap transformasi jiwa. Kau maju ke tahap transformasi jiwa. Pernahkah kau mendengar tentang kemajuan melalui 3 alam dalam 1 hari? Legenda mengatakan, Liu Xia Putri Iblis dan Rui Jinghong saintes sekte abadi pada kultivasi pertama mereka maju melalui 3 alam dalam 1 hari. Bakat bawaan seperti itu sungguh menginspirasi kekaguman. Kalau begitu hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikannya. Mungkinkah? Integrasi. Kau benar-benar mencapai integrasi. Bagaimana dengan itu? Bakat menentang surga. Dibandingkan dengan Liu Xin dan Rui Jinghong, kau bahkan lebih baik. Karena aku sudah maju. Sudah waktunya bagimu untuk pergi.
Maju melalui 3 alam dalam 1/4 jam. Komandan tusukan bayangan. Apa pendapatmu tentang orang seperti itu? Di atas alam abadi sejati. Ru Jinghong, apakah ini harapanmu untuk Yindu? Dalam rentang waktu 1/4 jam, maju melalui 3 alam. Bocah Hindu ini benar-benar luar biasa. Anda kalah lagi kali ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Siapa sebenarnya Anda? Yang Mulia Daun Mapul. Aku maju melalui 3 alam dalam 1/4 jam. Aku berada di tahap integrasi sekarang. Mengerti. Emosiku sedang memuncak. Aku berada di alam abadi bumi. Putri Liusia telah maju ke alam abadi bumi. Ya. Ambil godaan iblis bawaan dan kirimkan kepada Yang Mulia Daun Mapel untuk membantunya menembus ke alam abadi bumi. Katakan padanya aku hanya menginginkan pagoda roh suci. Ya. Pedang lengan merah gerimis senja. Dia pedang ini. Leluhur iblis menggunakan kekuatan spiritual dari kitab kesedihan agung untuk memeliharanya selama beberapa ratus tahun. Itu sudah menjalin hubungan dengan kekuatan spiritual itu. Tubuhku terasa aneh. Keluarlah. Kau adalah seseorang di alam abadi bumi. Pedang ini hanyalah sebuah piala. Bolehkah aku bertanya siapa dirimu? Sekte abadi. Yang Mulia Daun Mapel. Aku tidak ingat pernah menyinggungmu. Aku membunuhmu bukan karena kamu menyinggungku. Kalau begitu kau datang lagi untuk pagoda roh suci. Ya. Seperti yang kuduga. Sebenarnya aku selalu penasaran. Mengapa kau begitu yakin bahwa aku akan tertarik oleh pedang lengan merah gerimis senja? Anggap saja itu permintaan terakhirmu. Karena kamu adalah guru pagoda roh suci. Dan karena kamu juga mengolah kitab suci kesedihan agung yin yang dan langit dan bumi bersaing. Metode kultivasi leluhur iblis ini. Hanya karena ini. Kamu telah berkultivasi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kamu mungkin tidak tahu. Ketika senjata diberi nutrisi oleh kekuatan spiritual yang sama, ia akan tertarik pada kekuatan itu. Jadi begitu. Karena kamu sudah tahu alasannya. Maka bersiaplah untuk mati. Yindu. Perbedaan antara kamu dan aku seperti antara awan dan lumpur. Tahap Mahayana. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kamu berhasil melakukan itu? Bagiku, menyelesaikan terobosan alam di bawah tekanan hanyalah bakat yang tidak berarti. Apel, kamu benar-benar menggambarkan peningkatan alam sebagai tidak penting. Mungkin mengatakan ini menyakitimu, tapi bagiku itu benar-benar tidak berarti. The film was Yindu dengan kultivasimu saat translated ini. and narrated by M Media. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa menggunakan pedang pribadi leluhur iblis? Apakah kau sangat terkejut? Bukankah ini hal yang sangat normal? Bahkan jika kamu mendapatkan pedang ini,
Apa gunanya? Pedang ini di tangan leluhur iblis. Bisa menjadi senjata dewa yang tak tertandingi. Kau salah. Mengapa? Karena aku sangat jelas tentang kekuatannya. Mustahil pedang hanyalah pedang. Itu tidak pernah memiliki kekuatan apapun. Kalau begitu sebaiknya kau perhatikan baik-baik. Mengapa aku tidak bisa mengerahkan kekuatan spiritualku? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Karena manifestasinya. Potongan langit dan bumi ini telah terputus. Itulah mengapa kau bahkan tidak bisa mengerahkan sedikit pun kekuatan spiritual. Hanya senjata belaka. Mana mungkin ia mampu memutus kekuatan spiritual langit dan bumi? Hal yang tak berwujud seperti itu. Hal-hal yang nyata, hal-hal yang tidak nyata. Untuk pedang lengan merah gerimis senja, apa yang diputusnya seharusnya adalah potongan langit dan bumi ini. Adapun hanya kekuatan spiritual langit dan bumi. Bagaimana mungkin itu tidak memutuskannya? Apa nama jurus ini? Debu merah. Tebasan eterial. Aku akan mengejarnya. Kau urus Indu. Indu, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Syukurlah Anda tidak terluka. Sayang sekali. Pedang lengan merah gerimis senja dicuri. Kalau tidak, jika itu ada di tanganku, aku pasti akan bisa membunuh seseorang di alam abadi bumi. Syukurlah lawan hanya berniat mencuri pedang tersebut. Jika tidak Anda pasti sudah lama binasa. Aku ingin tahu, apakah Liu Xia bisa mengambil kembali pedang itu? Karena lawan berani muncul. Saya khawatir tidak akan mudah untuk mengambilnya kembali. Memang aku merasa dia selama ini bersembunyi di balik bayangan, menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Satu gerakan mulus menyerang mencuri pedang, lalu melukai. Ini benar-benar mencengangkan. Rasanya seperti seorang pembunuh yang tak tertandingi. Itu terlalu cepat, bahkan aku tidak sempat bereaksi. Mengapa kamu keluar malam ini tanpa memberitahu kami? Baiklah, jangan marah. Bagaimana kalau kita pulang dan menunggu Liu Xia? Pergi. Ayo pergi. Mau minum? Tuang sendiri. Pelit. Di mana Liu Xia? Mengapa dia belum kembali? Jangan khawatir. Liu Xia sangat kuat. Orang yang melukaiku kemarin juga tidak lemah. Dan gerakan mereka sangat cepat. Kurasa, jika Liu Xia tidak siap, dia mungkin akan menderita kerugian. Liu Xia jelas tidak lemah. Dia juga bukan gadis kecil yang perlu dijaga oleh orang lain. Aku tidak bilang dia gadis kecil. Aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Aku khawatir musuh mungkin masih menyiapkan jebakan. Itu benar. Kita harus waspada. Jika Liu Xia belum kembali menjelang tengah hari, mari kita keluar dan mencarinya. Liu Xia, mengapa kamu butuh waktu lama untuk kembali? Liu Xia siapa sebenarnya yang memukulmu sampai seperti ini? Ditian. Dia sudah memasuki alam abadi darat. Ditian. Ditya, Tebasan ethereal debu merak. Setelah aku melangkah ke alam Dewa Tanah, aku memperoleh kitab suci kesedihan Agung Yin Yang dan langit dan bumi bersaing, dan pedang lengan merah gerimis senja. Tetapi dua teknik pedang yang digunakan oleh leluhur iblis, tebasan ethereal debu merak, bulan terang menerangi bayangan jernih, aku belum pernah berhasil menemukan. Pergi, bawa kembali Hindu. Ya. Cederanya sangat parah. Dia mungkin tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu. aku akan pergi dan memikirkan solusinya. Indo, apakah kau meminta bantuan pada orang tua ini? Tuan Pagoda, apakah Anda punya solusi? Tentu saja aku Tuan Pagoda punya solusi.
Pil pemulihan. Setelah dia meminum ini, aku jamin gadis itu akan penuh dengan semangat dan vitalitas. Berikan padaku dengan cepat. Tuan Pagoda, mengapa ini langsung memengaruhiku? Aku lupa. Tidak peduli pil jenis apa yang kuberikan padamu. Itu harus langsung masuk ke tubuhmu. Dasar penipu tua. Aku semakin tua. Aku benar-benar minta maaf, maafkan aku. Yendu, apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Satu pikiran muncul, dan langit serta bumi berubah. Yendu, kamu telah maju ke alam abadi bumi. Aku merasa tubuhku dipenuhi energi spiritual. Aku hampir meledak. Sekarang, selama kamu bergerak, kamu pasti akan memiliki kekuatan alam abadi bumi. Ya, Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Tusukan bayangan bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Tusukan bayangan komandan pengawal jubah hitam ketika aku berada di sekte abadi. Aku sudah mendengar reputasinya yang hebat. Ini adalah seorang pembunuh yang tak tertandingi. Tusukan bayangan sangat rendah hati ketika dia berada di klan iblis sebelumnya. Tetapi kemampuannya dalam menangani tugas sangat kuat. Raja iblis sebelumnya sangat mengandalkannya. Dia pernah mencoba membunuh pemimpin sekte abadi kami. Meskipun dia gagal, dia berhasil melarikan diri. Kamu harus tahu bahwa pemimpin sekte abadi kami adalah ahli alam abadi sejati. dia mahir melarikan diri. Dia mahir dalam pembunuhan. Lawan seperti ini bersembunyi dalam kegelapan dan menantang kita. Sungguh membuat kami sulit beristirahat dan makan dengan tenang. Kuncinya adalah waktu yang dia pilih terlalu sempurna. Seorang master tak tertandingi seperti ini. Jika serangannya meleset, dia bisa melarikan diri sejauh 1000 li. Tetapi jika kita gagal menjatuhkannya dalam satu pukulan, kita akan musnah sepenuhnya. Kita harus mengubah yang pasif menjadi yang aktif. Dua aura alam abadi bumi. Salah satunya milik Wei Jinghong, saintes sekte abadi. Yang lainnya secara mengejutkan adalah milik Yendu. Yendu benar-benar maju ke alam abadi bumi. Masalah, kita harus memanfaatkan cedera parah Liu Xia dan melenyapkan mereka. Jika tidak, hanya Tuan Ditian yang akan mampu menanganinya. Itu salah. Liu Xia saat ini terluka. Aku akan pergi dan menemuinya. Teknik gerakan yang cepat sekali. Aku mengamati baut aura di sekitarnya sangat mendalam. Terutama kilatan gerakan terakhir itu. Teknik gerakannya sangat lincah. Dalam ketergesaan, aku tidak yakin bisa mengejarnya. Tusukan bayangan adalah komandan pengawal jubah hitam. Teknik bayangan yang dia kembangkan memiliki kemampuan ilahi untuk memperdalam bayangan. Teknik gerakannya sangat cepat. Oleh karena itu, kita harus mencari cara untuk menjebaknya. Kalau tidak, jika dia ingin lari, tidak satupun dari kita bertiga yang bisa menghentikannya. Aku sudah lama menunggumu. Tunggu aku. Hanya kalian berdua junior? Atau putri iblis yang terluka parah? Wei Jinghong, sungguh memalukan kamu masih menjadi saintes sekte abadi. Jatuh ke dalam siasat kami untuk memancing harimau keluar dari sarangnya. Terlalu banyak omong kosong. Apakah kamu pikir dengan trik kecilmu itu, kamu bisa melukai Liu Xia? Mengapa tidak? Liu Xia yang sekarang, apalagi yang bisa dia lakukan?
Yendu, saat ini jangan sampai terprovokasi oleh kata-kata tusukan bayangan. Dia mencoba segala cara untuk memprovokasi kita. Dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Rui Jinghong Saintes Sekte Abadi. Sekarang tampaknya tidak berbeda dari para aktor itu. Dia juga menikmati romansa antara pria dan wanita. Kamu tidak membawa cakram rahasia langit. Gagal. Namun, aku masih bisa membunuh kalian semua. Kau berani bergerak. Film was Kamu tidak membawa translated cakram and rahasia langit. narrated Aku by membawanya. media. Bagaimana cakram rahasia langit bisa ada di tanganmu? Kalau begitu kami harus berterima kasih banyak padamu. Apakah kamu lupa yang mulia daun maple? Jatuh di tangan siapa? Mustahil. Jika kalian berdua telah menggunakan cakram rahasia langit, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tusukan bayangan. Apakah kau melupakanku? Liu Xia, Seberapa besar kau meremehkanku? kau jatuh ke dalam perangkap. Jadi tenang saja dan lanjutkan perjalananmu. Kau ingin membunuhku. Apakah kau memenuhi syarat? Raja pembunuh. Mati karena pengepungan. Juga bisa dianggap mati dengan kematian yang layak. Melapor kepada Tetua Agun, lentera jiwa tusukan bayangan telah padam. Apa yang kau katakan? Lentera jiwa tusukan bayangan padam, dia telah binasa. Sudah berakhir. Bitian akhirnya diblokir. Di luar dunia fana. Menilai dari keseluruhan pertempuran, Ditian menekan penjaga batas tetua Heisang. Heisang hampir tidak memiliki berapa banyak kekuatan yang tersisa untuk membalas. Ditian sama sekali tidak baru-baru ini. Baru saja maju ke alam abadi sejati. Ketika dia bertarung, dia memanfaatkan berbagai mantra dengan mudah. Dia jelas sangat mahir di alam abadi sejati. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia benar-benar memahami alam abadi sejati. Lebih unggul dari yang lain. Bahwa penjaga batas mampu memblokir Ditian kali ini sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Perasaan yang Ditian berikan padaku sudah melampaui pemimpin sekte abadi. Ditian begitu kuat, namun dia selalu menyembunyikannya. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Tidak peduli apa yang dia rencanakan. Itu sangat merugikan bagi kita. Sejak Yindu memperoleh pagoda roh suci, Ditian terus-menerus mengirim orang mencoba merebut pagoda roh suci. Mungkinkah tujuan utama Ditian adalah untuk mendapatkan pagoda roh suci di dalam Hindu? Meskipun pagoda roh suci adalah artefak suci klan iblis. Selama ribuan tahun tak satupun orang mampu memilikinya. Makna simbolisnya lebih besar daripada signifikansi praktisnya. Meskipun Ditian memiliki kesempatan untuk mengakses pagoda roh suci. Namun, waktunya terbatas. Jika dia hanya mencoba mengakses pagoda roh suci dalam 100 tahun, dia pasti sudah berhasil sejak lama. Ki. Sebuah fragmen langit dan bumi. Batas ekstrem yang dapat ditanggungnya adalah alam abadi sejati tanam. Aku telah mencari melalui semua jejak leluhur iblis. Dan rasanya seolah-olah dia bukan milik dunia ini. Ki Putra Dewa Penjaga Batas, kedatanganmu yang tiba-tiba. Apa alasannya? Tetua penjaga terluka parah. Tetua Agung mengirimku ke sini untuk memberimu beberapa informasi. Tetua Penjaga Batas Hejang terluka parah. Ditian secara mengejutkan kuat. Bahkan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Selain itu, Tetua Heisen berkata bahwa satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan Ditian adalah Hindu. Aku. Ya, Meskipun aku selalu sangat percaya diri pada diriku sendiri, tetapi mengapa begitu? karena kamu adalah yang terpilih surga. Protagonis era. Apa maksudmu? Di dalam fragmen langit dan bumi. Di setiap era, satu orang akan lahir. Yang terpilih surga. Protagonis era. Kamu adalah yang terpilih surga. Protagonis era. Lalu menurutmu, protagonis dari era sebelumnya adalah leluhur iblis dari ribuan tahun yang lalu. Tidak. Itu adalah milik sek abadimu. Ketua sekte generasi ke-14. Dali Sanfeng. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin?
Ketika angin dan awan berkumpul, pembawa mandat langit dilahirkan sesuai dengan takdir. Mereka adalah protagonis era. Menurut rumor, leluhur iblis berkomentar tentang ini. Aku berdiri di atas mandat langit. Mengapa Dawei Sanfeng? Protagonis era. Di era itu, tidak peduli bagaimana orang mengevaluasinya, leluhur iblis bahkan lebih seperti protagonis era itu, kan? Itu benar. Leluhur iblis pada saat itu tidak tertandingi di dunia. Tidak peduli apa yang kamu katakan tentang Taois Sanfeng, dia seharusnya tertutupi oleh aura leluhur iblis kan? Karena leluhur iblis bukan berasal dari dunia ini. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Ketika leluhur iblis sedang melawan musuh yang kuat, selama pertempuran, menggabungkan kekuatan mereka berdua, mereka menghancurkan ruang, dan secara tidak sengaja jatuh ke alam ini. Bagaimana itu mungkin? Ini terlalu luar biasa bukan? Pantas saja. Leluhur iblis sangat kuat. Saat dia muncul, dia tidak pernah memiliki sedikit pun jejak kelemahan. Lalu, mengapa leluhur iblis tidak kembali? Mengapa bersikeras tinggal di tanah ini? Memimpin klan iblis, berperang melawan sekte abadi, dan bahkan menyebabkan kejatuhannya sendiri. Karena pada saat itu dia tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali. Mengapa? Leluhur iblis hanya menghancurkan ruang dengan menggabungkan kekuatan dua orang dan jatuh ke alam ini. Terlebih lagi, yang jatuh ke alam ini hanyalah leluhur iblis itu sendiri. Oleh karena itu, dia tidak bisa kembali. Karena dia tidak bisa kembali, dia menyatukan klan iblis dan hampir menghancurkan sekte abadi. Anda bisa mengatakan bahwa Leluhur iblis, semangat yang luar biasa. Anjing penjaga. Leluhur iblis pernah menerobos masuk ke inti gerbang gunung penjaga batas sendirian dan pernah menyebut penjaga batas. Sebagai anjing penjaga, apakah leluhur iblis memanggilmu begitu? ya, Mengapa leluhur iblis mengatakan itu? karena di alam ini ada ruang yang terhubung dengan yang tidak diketahui. Ruang. Kami penjaga batas untuk menjaga keseimbangan. Menyegel area itu. Bukankah itu cukup mulia? Lalu mengapa dia masih menilai kalian sebagai anjing penjaga? Karena leluhur iblis berpikir pada saat itu bahwa area itu adalah tanah airnya. Dan dia menerobos masuk setelah menyadari bukan. Leluhur iblis percaya penjaga batas mencekik potensi ruang itu. Seperti anjing penjaga yang kejam, menolak semua keberadaan yang tidak diketahui. Sulit untuk menilai. Leluhur iblis cukup kuat dan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mendekati yang tidak diketahui. Namun alam kita tidak cukup kuat ketika kita tidak yakin apakah pihak lain adalah teman atau musuh. Menjaga stabilitas dan menghindari kontak adalah pendekatan terbaik. Karena kamu adalah jawaban yang dilahirkan oleh era ini. Yang terpilih surga, protagonis era. Jika kamu ingin mengalahkan Bitian, hanya kamu. Ketika kamu mengatakan itu, aku benar-benar merasakan banyak tekanan. Aku sudah menyampaikan pesanku. Kalau begitu aku akan pamit dulu. Tingkat yang sama, seperti di Tian. Jika tidak, kita hanya akan mencari mati. Melapor kepada Tetua Agung. Berita telah tiba. Dari dalam pengawal jubah hitam, Heishang dari penjaga batas terluka parah. Sebarkan berita keluar dunia bahwa aku akan turun ke alam fana dalam 3 hari. Bunuh Tuan Pagoda Roh Suci, Yindu, dan merebut kembali benda suci klanku. Jika ada yang berani menghalangiku, bunuh. Ya. Bibi Hua, mengapa kamu di sini? Nona, ikutlah denganku. Ikuti aku kembali ke sekte abadi. Tapi apakah ada masalah mendesak yang terjadi di sekte abadi? Nona, berita telah datang dari dunia luar. Ketua Heijang dari penjaga batas. Setelah pertempuran dengan Ditian, terluka parah. Ditian selanjutnya telah merilis pesan yang menyatakan bahwa 3 hari dari sekarang, dia akan turun ke alam fana, membunuh Tuan Pagoda Roh Suci, Yindu, dan merebut kembali Pagoda Roh Suci. Bibi Hua, aku sama sekali tidak akan kembali bersamamu sekarang. Jing Hong, kamu dan Bibi Hua harus kembali dulu. Liu Xia, kamu juga harus pergi. Yindu, Jing Hong dan aku telah menemanimu sejak lama. Kami berharap dapat menemanimu lebih lama lagi di masa depan. Sekarang, kau ingin kami pergi. Ini sama saja dengan melukai hati kami. Aku tahu niat kalian berdua. Tapi kali ini, berbeda dari semua waktu sebelumnya. Aku sama sekali tidak ingin salah satu dari kalian berdua terluka. Apakah kau memperlakukan Jing Hong dan aku sebagai wanita lemah yang hanya bisa menangis? Kau harus tahu bahwa saat itu Jing Hong dan aku melindungimu bersama. Yindu, berhenti mencoba membujukku. Aku sama sekali tidak akan pada saat ini meninggalkanmu dan kembali ke sekte abadi. Nona, kultivasi di Tian. Bahkan jika itu adalah alam abadi sejati, adalah puncak mutlak.
Anda hanya berada di tingkat kultivasi abadi bumi. Hanya satu jari kelingking di Tian saja. Sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua sampai mati. Nona, ini sama saja dengan mencari bencana. Kamu harus pergi. Bibi Hua, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi menghadapi Ditien. Juga tidak mungkin. Yindu, inilah yang persis kuinginkan. Langkah demi langkah. Untuk menanamkan rasa takut dalam dirimu. Sehingga di setiap saat. Berikutnya. Kau hidup dalam ketakutan. Namun tidak berdaya untuk melawan. Kau hanya bisa menonton tanpa daya. Tetua Agung telah menetapkan. Putri Lucia. Jika kau bersedia menyerah, kami dapat menjamin keselamatanmu. Kembali dan beritahu Ditien. Agar tidak tenggelam dalam angan-angan. Yindu. Jika kau secara sukarela menyerahkan pagoda roh suci, Tetua Agung dapat menjamin Rui Jinghong dan Lucia akan tetap sama sekali tidak terluka. Trik kecilmu untuk menabur perselisihan. Itu hanya akan membuat kita menjadi bahan tertawaan. Rui Jinghong. Jika kau mundur sekarang, Tetua Agung dapat berjanji 1000 tahun untuk tidak terlibat dalam pertempuran dengan Sekte Abadi. Biarkan Ditien pergi mencari ketua Sekte Abadi. Dan mengucapkan kata-kata ini. Ditien ini benar-benar cukup tercela. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dia masih berpikir tentang cara menabur perselisihan di antara kita. Dia saat ini mengganggu kondisi pikiran kita, mencegah kita berkultivasi dengan damai, apalagi menerobos. Dengan metode terampilnya. Tampaknya pemahaman Ditien tentang sifat manusia juga cukup memadai. Apa? Ditien sudah berangkat dari markas klan iblis. Bagaimana dia begitu cepat? Bukankah seharusnya memakan waktu 3 hari? Hari ini baru hari kedua. Ditien bergerak sangat lambat. Dia pertama kali pergi ke gerbang gunung Sekte Abadi. Ketua Sekte Abadi dipaksa melawannya. Selama pertarungan, cuaca berubah drastis. Dan angin serta awan bergejolak. Itu hanya berlangsung selama sebatang dupa pendek lamanya. Dan kemudian kembali tenang. Pada akhirnya, Sekte Abadi mengumumkan penutupan gerbang gunung mereka selama setahun. Ketua Sekte Abadi sebenarnya dikalahkan dalam rentang waktu singkat sebatang dupa. Kekuatan Ditien tak terukur. Lukamu belum sembuh. Namun kau masih berani keluar dan menghentikan. Ditien. Jangka waktu 3 hari belum tiba. Aku tahu. Aku hanya ingin berjalan langkah demi langkah menuju halaman kecil itu. Untuk membiarkan orang-orang di halaman kecil itu dengan ketakutan di hati mereka mati perlahan. Ditien. Kau adalah ahli alam abadi sejati. Dunia sekular ini penuh dengan manusia fana. Mereka bahkan tidak bisa menahan sedikit pun auramu. Apakah kau benar-benar ingin mengabaikan nyawa jutaan manusia fana ini? Apakah itu kehidupan? Manusia fana bagiku seperti semut. Aku tidak akan sengaja membunuh mereka. Asalkan mereka tidak menghalangi jalanku. Geishang, kau harus pergi ke dalam halaman kecil itu dan membujuk ketiga orang itu untuk keluar dan menerima kematian mereka. Ditien. Hentikan. Kau seharusnya tahu bahwa Indo adalah pembawa mandat langit. Protagonis era ini. Dia tidak akan mudah tumbang. Protagonis era. Orang mandat langit. Aku Ditien. Berdiri di atas mandat langit. Aku akan membuat mereka keluar dari halaman kecil itu dan mencegahmu bertarung di dunia sekuler. Aku akan memberi mereka pilihan, tempat pemakaman mereka sendiri. Besaksian. Aku akan berada di sana tepat waktu. Bagus. Aura protagonis. Sang mandat langit. Aku Ditien. Harus melampaui protagonis. Petua Haisang, Aku khawatir kalian semua tidak bisa tinggal di dunia fana. Ditien menekan dengan keras langkah demi langkah. Jika kau tidak meninggalkan dunia fana,
Dia akan, di dunia fana, langsung mengambil tindakan. Pada saat itu, manusia fana di dunia fana akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Ditian sebenarnya menggunakan dunia fana untuk mengancam kita. Tetua Hesian, mohon yakinlah. Aku sendiri lahir di dunia fana. Aku sama sekali tidak akan membiarkan Ditian bertindak di dunia fana. Tetapi jika kita meninggalkan dunia fana, kemana lagi kita bisa pergi? Tetua Hesian, apakah kamu punya saran yang bagus? Tanah Lama Hanlian. Besok siang adalah batas waktu terakhir yang diberikan oleh Ditian. Besok siang, The film was Tanah Lama Hanlian. translated and narrated by M Media. Yindu dan 2 orang lainnya sedang mencari mati. Besok siang, aku pasti akan mengambil kepala mereka. Ditian, mengapa kau begitu terobsesi dengan membunuh Hindu? Mungkinkah hanya demi pagoda roh suci? Menurut rumor, dahulu ketika leluhur iblis menghabiskan kekuatan seluruh klannya saat menempa pagoda roh suci, menyebabkan klan iblis menanggung murka langit dan kebencian manusia. Leluhur iblis dikhianati oleh klan iblis dan binasa. Apakah kau pikir betapa bodohnya ini? Apa maksudmu? Heshan, berhenti berpura-pura bingung. Saat mengepung leluhur iblis saat itu, kalian para penjaga batas memiliki beberapa ahli alam abadi sejati yang berpartisipasi dalam pertempuran. Ditian, hal-hal dari ribuan tahun yang lalu. Militer mereka sekarang sama sekali tidak ada artinya. Tidak berarti. Serangga musim panas tidak bisa membahas pagoda roh suci. Bagi klan iblis, hanya memiliki makna simbolis. Jika aku ingin mendapatkannya dalam 100 tahun ini, aku pasti sudah mendapatkannya sejak lama. Kalau begitu, apakah kamu tahu mengapa aku harus mendapatkannya sekarang? Mengapa? Kamu bilang, leluhur iblis saat itu sudah tak terkalahkan di seluruh dunia. Mengapa dia masih mengerahkan kekuatan seluruh klannya untuk menempa pagoda roh suci? Mungkinkah untuk meningkatkan kekuatan tempur? Orang macam apa leluhur iblis itu? Bagaimana mungkin dia adalah seseorang yang bisa ditebak oleh orang seolah kau dan aku? Oleh karena itu, leluhur iblis berkata, kalian kelompok penjaga batas hanyalah sekelompok anjing penjaga yang bahkan tidak berani berpikir. Mungkin leluhur iblis bukan orang dari dunia ini. Bagaimana kau tahu? Karena aku telah mencari hampir segala sesuatu tentang leluhur iblis. Namun aku tidak pernah menemukan bagaimana dia menjadi begitu kuat. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Saat dia muncul, dia sangat kuat. Oleh karena itu, kau ingin menjadi seseorang seperti leluhur iblis. Aku tidak bisa menjadi orang seperti itu, karena dunia ini memiliki batasan. Aku sudah mencapai batas dunia ini. Apa yang membatasiku sekarang? Bukan diriku sendiri, tetapi langit ini The sendiri. film was translated and Kau perlu narrated by M Media. menemukan tanah asal leluhur iblis. Tuan Pagoda, sebenarnya ada sesuatu yang selalu membuatku sangat penasaran. Apa itu? Leluhur iblis menciptakanmu. Apa tujuannya? Aku juga tidak tahu. Ngomong-ngomong, tujuan leluhur iblis menciptakanmu seharusnya untuk pertempuran. Tapi, mengapa ketika aku bertarung setiap saat, kamu sepertinya hanya bisa memberiku kemampuan penyembuhan diri? Kau bocah kecil. Apakah kau mempertanyakan kemampuanku terhadapmu? Tidak. Tuan Pagoda, aku tidak meragukanmu. Aku hanya merasa bahwa aku belum memanfaatkanku sepenuhnya. Benar. Aku selalu memanggilmu Tuan Pagoda. Siapa nama lengkapmu? Nama resmiku Pagoda Pemecah Dunia. Pagoda Pemecah Dunia. Bukankah seharusnya disebut Pagoda Roh Suci? Pagoda Roh Suci adalah sebutan orang luar untukku. Saat leluhur iblis menciptakanku dan membawaku keluar, dia menganugerahiku sebuah nama yang disebut Pagoda Pemecah Dunia. Lalu mengapa leluhur iblis memanggilmu begitu? Pagoda Pemecah Dunia
Seperti namanya. Selama kau bisa memberiku energi spiritual yang cukup, yang dimasukkan ke dalam tubuhku, aku bisa membantumu melampaui dan melayan, dan membawamu menembus ke dunia lain, dengan bebas, melintasi. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Hei, apakah kau bertanya padaku? Bisakah kemampuanmu mencapai itu? Ya. Mereka yang berkultivasi ke alam seperti milikku sudah bisa merasakan bahwa dunia ini tidak cukup kuat. Oleh karena itu, di dalam dunia ini, tidak peduli seberapa banyak seseorang berkultivasi, seseorang tidak dapat menembus, melampaui alam abadi sejati. Lalu apa hubungannya itu dengan keinginan untuk membunuh Hindu? Apa hubungannya? Karena Hindu membangunkan pagoda roh suci. Aku tidak percaya itu. Leluhur iblis menciptakan pagoda roh suci hanyalah untuk memiliki satu lagi artefak dewa yang bisa diabaikan. Dia menciptakan pagoda roh suci pasti untuk bisa kembali ke tanah airnya. Sayang sekali, pagoda roh suci berada di klan iblis selama ribuan tahun, tidak pernah terbangun. Namun, itu dibangunkan oleh Hindu. Maka pagoda roh suci sekarang pasti akan bisa membantuku pergi ke dunia leluhur iblis. Kau benar-benar orang gila. Berjalan di ujung jalan. Kamu jelas bisa melihat jalan di depan. Tetapi karena batasan, kamu tidak bisa mengangkat kakimu. Perasaan ini memang bisa membuat seseorang gila. Leluhur iblis, mengapa kamu melemparkan pagoda roh suci The ke film was dunia ini? translated and narrated by M Media. Mungkinkah kamu ingin memberikan dunia ini orang-orang yang ingin maju sebuah kesempatan? Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan Dityan dan mengakhirinya. The film was translated and narrated by M Media. Aku ingin tahu apakah setelah pertempuran ini, tempat ini masih akan ada. Kau adalah mandat langit, protagonis era ini. Aku percaya padamu. Aku tidak akan kalah. Baguslah kau memiliki kepercayaan diri. Kami para penjaga batas hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Dityan belum tiba. Dityan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Pertarungan kita akan berakhir dalam sekejap. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Yendu, Yendu, bagaimana kabarmu? Yendu, Yindu, bahwa kamu bisa menahan satu gerakan dariku. Sudah cukup bagimu untuk dibanggakan. Aku tidak hanya akan menahan semua teknikmu hari ini, aku juga akan mengalahkanmu. energi spiritual Dityan terlalu mencengangkan. Jauh melampaui Hindu. Memang energi spiritual yang terakumulasi selama 100 tahun tidak bisa diremehkan.
was translated and narrated by M Media. Yendu. 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 Anak ini terluka sangat parah. Jika dia tidak menerima pernapasan buatan, dia akan cepat mati. Kau siapa? Siapa aku? Itu tidak penting. Yang penting adalah dia mengenaliku. Tuan Pagoda, bagaimana kau bisa keluar? Kau sudah sekarang, di alam abadi sejati, tentu saja aku bisa keluar. Berhenti berpura-pura nak. Kau Penipu tua. Kau sudah menipuku berkali-kali. Kau berani memanggilku penipu tua. Baru saja kalian berdua sama-sama melihatnya kan. Dia berpura-pura. Dia sengaja ingin memanfaatkan kalian berdua. Bagus. Yendu, Penipu tua, lihat, aku akan menghadapimu. Kau berani lari. kau mau kemana? Sakit. Aku salah. Salah.